Sungai Ciwulan yang merupakan aliran terbesar dari daerah aliran sungai di Jawa Barat selain Citanduy dan Citarum yang terbentang ratusan kilometer jauhnya. Sungai ini membelah wilayah kota dan Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Laut Pantai Selatan Cipatujah. Liputan akhir pekan kali ini, kami akan mengajak pemirsa TAS TV melihat asiknya menelusuri Sungai Ciwulan dengan segala kecuramannya. Kami bersama tim rafting Tasikmalaya yang tergabung dalam Federasi Arung Jeram Kabupaten Tasikmalaya dan Forum Relawan Bencana Tasikmalaya serta sejumlah kayakers dari Bandung Kayak Club akan mencoba menjajal indahnya panorama dan biota alam Sungai Ciwulan ini. Sesampai di tempat, kami turun di Kampung Cibeti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kami langsung menyiapkan semua peralatan yang ada. Tentu saja, 5 kayak berbagai jenis dan 2 buah perahu bot sebagai tim rescue pun sudah disiapkan. Tidak lupa berbagai peralatan safety first, seperti helm dan pelampung, tidak lepas dari persiapan. Saya akan mencoba untuk mengikuti mereka, tapi jelas dari belakang. Karena kalau tim kayak baik dari Bandung maupun dari Tasikmalaya punya partner sendiri. Kalau saya ya cukup ini aja. Ini masih persiapan. Ada perahu boat 2 dan kayak kurang lebih sekitar 6. Kita akan coba daerah layar Sungai Ciwulan yang katanya masih virgin. So, let's rock and roll. Setelah semua persiapan lengkap, peralatan sudah ready in position, sejumlah peserta tim juga melakukan pemanasan sebelum akhirnya mereka turun ke sungai. Para tim kayak yang tergabung dalam Bandung Kayak Cruise ini siap untuk menjajal derasnya aliran Sungai Ciwulan. Pengaman, peralatan keselamatannya mulai dari helm, ada pelampung, terus kadang juga ditambah sama decker ini. Terus tambahan ini spray deck supaya nanti ketika kita main air nggak masuk ke kayak. Ini ada keunikan tersendiri buat kayak. Keselamatan yang paling pertama itu bagaimana dia bisa ketika terjungkir, bagaimana dia bisa menyelamatkan diri, itu bisa keluar atau membalikan perahu. Jadi untuk umum sebenarnya kalau kayak untuk turun ke sungai langsung sepertinya harus belajar dulu ya, belajar bagaimana membalikan perahu. Dalam catatan sejarah, rafting atau arung jeram pertama kali dilakukan di awal abad ke-19 saat suku Maori Selandia Baru menelusuri sungai-sungai dengan perahu kano mereka yang dikenal dengan drag out kano. Tak hanya itu, suku-suku Indian Kuaki di Kanada pun sudah lebih awal menjajal arus sungai dengan perahu yang mereka buat sendiri dari pohon. Namun pada awal dekade tahun 1951, pasca Perang Dunia Kedua, olahraga arus deras yang dulu dikenal dengan orat ini digelar di Amerika. Dan pada tahun 1970 hingga tahun 1975, olahraga ini dibawa ke Indonesia dengan mencoba derasnya Sungai Citarum. Kini di Tasikmalaya sendiri, sudah berdiri Federasi Arung Jeram Kabupaten Tasikmalaya yang berada di bawah Satuan Forum Relawan Mitigasi Bencana Tasikmalaya yang tentu saja tugasnya tak hanya menggebiarkan olahraga air,
namun juga berperan dalam kegiatan rescue saat terjadi bencana di Tasikmalaya. Dan yang paling penting, tim ini juga bersama-sama masyarakat pinggir sungai terus menjaga keindahan dan biota sungai agar tetap lestari di lingkungannya. Memang terbilang tidak baru, cuman memang untuk pengembangannya dari pihak baik dari pemerintah Kecamatan Tawalu sampai dengan para penggiat arung jeram yang ada di Tasikmalaya itu memilih Ciwulan karena memang Ciwulan ini sangat safety untuk para penggiat ataupun para tamu yang memang pemula. Ini Forum Relawan Bencana Tasikmalaya yang juga didukung oleh pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya untuk membersihkannya terlebih dahulu supaya nanti para wisatawan yang ingin berarung jeram itu nyaman. Tidak ada sampah ataupun minimal sampahnya itu terbersihkan lah gitu. Memang pemirsa, untuk olahraga arung jeram maupun kayak memerlukan keberanian. Namun tak hanya keberanian saja, sebuah keahlian dalam menguasai perahu kayak juga sangatlah penting. Mengingat perahu kecil yang hanya diisi satu orang ini, jika masuk ke arus sungai yang deras, jika tidak dibekali keahlian khusus, maka tentu saja ini sangat berbahaya. Dalam 1 jam perjalanan saja, kami sudah menemukan berbagai arus yang cukup curam. Arus haul, dalam istilah para penggila arung jeram, yakni arus yang sangat deras dan berliku di Sungai Ciwulan ini tidaklah cukup banyak. Jadi relatif aman bagi para pemula maupun tamu yang ingin mencoba derasnya aliran sungai. Namun bagi para pengayuh perahu kayak yang memang sudah cukup lama malang melintang di seantero sungai-sungai di Jawa Barat ini, derasnya aliran Sungai Ciwulan ini konon tak seberapa jika dibanding dengan Sungai Citarum dan Citanduy. Meski demikian, tak sedikit dari mereka yang harus hilang keseimbangan hingga perahu mereka terbalik. Namun dengan keahliannya, dalam sepersekian menit, para kayakers ini mampu membalikkan perahu kecil mereka. Seru memang saat kami melihat aksi mereka. Memicu adrenalin kami untuk bisa mengarung lebih jauh Sungai Ciwulan. Tak hanya kaum pria, dalam tim ini juga terdapat beberapa orang wanita yang mengikuti jejak Sungai Ciwulan. Namun mereka tentu saja berada di dalam perahu LCR atau yang sering disebut perahu rescue, yakni perahu penolong bagi tim kayak yang mengalami kendala. Meski sempat tenggelam 2 kali, Lili, salah seorang tim arung jeram, mengaku sangat senang dengan olahraga air ini. Ibu 2 anak ini seakan tak pernah absen jika ada event dalam mengarungi jeram berbagai sungai di Jawa Barat. Ibu ikutan rafting kedua kali, Bu. Tahun di mana aja, Bu? Di sini aja, Bu ya. Apa yang Ibu rasakan dengan olahraga menantang ini, Bu? Nantang ya. Oke. Nah, itu pernah tenggelam nggak, Bu? Kali. Kita udah masuk wilayah urut 8 dan kalau Anda lihat ini wilayah kota Tasikmalaya. Ini lagi kota Tasikmalaya. Jadi Sungai Ciwulan ini membelah antara kota dan kabupaten Tasikmalaya. Sebentar lagi kita akan finish di daerah Sukaraja. Jadi udah mana-mana saya sudah betul-betul capek. Tak terasa, 4 jam sudah kami menikmati keindahan alam Sungai Ciwulan. Kami pun finish di perbatasan kota Tasikmalaya, tepatnya di jembatan perbatasan Sukaraja. Kepedulian masyarakat dalam menjaga ekosistem sungai membuat Ciwulan yang masih virgin ini layak dijadikan sebagai aliran sungai untuk berolahraga air yang aman dan nyaman di bawah kendali Federasi Arung Jeram Kabupaten Tasikmalaya dan Forum Relawan Mitigasi Bencana Tasikmalaya. Dan tentunya kita berharap agar Sungai Ciwulan tak hanya sebuah sungai yang membentang dan membelah 2 wilayah,
namun bisa menjadi berlian bagi bisnis pariwisata, sehingga mampu menyedot pengunjung luar daerah untuk datang ke Tasikmalaya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, 4-5 jam, kita nyampe di Toraja, perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Dengan rekan-rekan dari Dinas Jeram dan Pemeliharaan Bandung, kita tentunya berharap bahwa Sungai Ciwulan yang sangat indah ini, yang masih asli, tetap akan dijadikan sebagai potensi wisata olahraga air arung jeram di Tasikmalaya. Kita akan kembali dalam weekend reportase minggu depan.